Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revi Arnanda, SPMSI. Saya merupakan dosen program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Manajemen. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada mahasiswa semester 2 pada program studi agribisnis dengan bobot SKS yaitu 2 SKS. Perkuliahan ini membekali mahasiswa dengan pemahaman dan kemampuan tentang teori-teori dasar-dasar manajemen umumnya dan manajemen organisasi bidang pertanian khususnya. Dengan materi perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami tentang sejarah dan perkembangan manajemen, budaya dan lingkungan organisasi, konsep dan fungsi-fungsi manajemen, konsep komunikasi, konsep manajemen bisnis, manajemen di lingkungan global, dan mampu menganalisa tentang konsep etika bisnis, struktur dan desain organisasi, serta mahasiswa mampu memahami tentang konsep sumber daya manusia, mengelola dan membangun tim. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar-dasar manajemen. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang sejarah manajemen dan evolusi manajemen. Yang ketiga, mampu menjelaskan tentang lingkungan dan budaya organisasi dan evolusi manajemen. Yang keempat, mampu menjelaskan perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kelima, mampu menjelaskan strategi organisasi, inovasi, perubahan, dan manajemen global. Yang keenam, mampu mendesain organisasi yang kondusif, pengelolaan tim dan sistem sumber daya manusia. Yang ketujuh, mampu menjelaskan pengelolaan individu dan sistem sumber daya manusia, motivasi dan kepemimpinan. Dan yang kedelapan, mampu menjelaskan pengendalian dan informasi manajemen. Materi pembelajaran yang saya berikan pada mahasiswa yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen. Yang kedua, sejarah manajemen dan evolusi manajemen. Yang ketiga, budaya dan lingkungan organisasi. Yang keempat, konsep fungsi manajemen. Yang kelima, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam manajemen. Yang keenam, manajemen sebagai pembuat keputusan. Yang ketujuh, komunikasi organisasi. Yang kedelapan, konsep manajemen bisnis. Yang kesembilan, inovasi, perubahan, dan manajemen global. Yang kesepuluh, konsep manajemen bisnis. Yang kesebelas, struktur dan desain organisasi. Yang ke-12, konsep manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengelola dan membangun tim. Saya mengajarkan mata kuliah dengan pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment. Metode pembelajaran yang saya berikan yaitu yang pertama ceramah, yang kedua diskusi. Untuk pengumpulan tugas dan penilaian dilakukan melalui SIA, yaitu Sistem Informasi Akademik Kampus. Selanjutnya, pemberian kuis diberikan kepada mahasiswa untuk menguji kemampuan yang diperoleh mahasiswa melalui kuis dalam aplikasi. Salah satunya yaitu melalui aplikasi Kahoot ataupun Quizizz. Kuis ini diberikan di akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mengakses melalui HP-nya masing-masing. Sehingga dari hasil kuis tersebut dapat diketahui berapa kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menyerap materi perkuliahan. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen pertemuan ke-5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita lanjut, mari kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Oke, sebelum mulai Ibu absen dulu ya, sebentar.
Rizka Adelia, Nurhayati, Afria Yulmatesa, Juliana Arini, Chelsea Isranda, Umpi Alisro, Dimas, Hanif Effendi, Muhammad Ali Pardosi, Nofri Surya Ananda, Farah Syahputra, Yuli Fadila. Oke, sebelum kita lanjut ke materi fungsi manajemen, kita review sebentar materi kita sebelumnya, yaitu tentang beberapa fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Ada yang masih ingat? Ada. Apa-apa aja fungsi manajemen kemarin? Fungsi perencanaan, Fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi perorganisasian, pengendalian, pengawasan, pengarahan dan pengawasan. Nah, itu ada beberapa fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh beberapa ahli ya. Ada 4 ya. Ada yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan dan pengimplementasian, dan yang keempat ada pengawasan dan pengendalian. Nah, kita hari ini masuk ke perencanaan dan pengorganisasian. Nah, untuk pengarahan dan pengawasan itu kita masuk ke materi minggu depan. Jadi biar kita lebih fokus, kita masuk ke yang pertama dan yang kedua dulu sekarang. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Oke. Untuk yang pertama itu ada perencanaan. Ada yang bisa menjelaskan kira-kira perencanaan itu apa? Ada yang bisa? Perencanaan itu apa-apa aja yang ada di sana? Kalau ada bisa silakan diangkat tangannya. Oke, apa perencanaan? Oke, silakan Rizka. Fungsi perencanaan itu berisi tentang rencana tentang tujuan dari usaha tersebut, juga bagaimana caranya dan sumber daya apa yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari usaha yang akan dibuat. Oke, temannya Rizka menjelaskan tentang perencanaan. Perencanaan ini berisi tentang rencana yang akan dijalankan dan tujuan-tujuan apa yang akan dicapai dari suatu organisasi. Oke, jadi fungsi perencanaan betul yang dikatakan temannya tadi, nih ya. Ini adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Nah, itu seperti yang disampaikan temannya tadi. Dalam perencanaan itu kita menentukan apa yang akan kita lakukan, kemudian apa target tujuan yang akan kita berikan, tujuan dari suatu organisasi apa nanti. Nah, dalam perencanaan inilah kita menentukannya, ya. Nah, apa aja kegiatan dan fungsi dalam fungsi perencanaan? Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan target bisnis. Jadi dalam suatu organisasi atau suatu bisnis, kita tetapkan tujuan usaha kita apa? Apa tujuan organisasi ini? Misalnya Ananda semuanya ada dalam suatu organisasi. Organisasi mungkin himpunan mahasiswa. Nah, apa tujuan dari himpunan itu atau organisasi itu? Nah, kita harus tahu dulu. Kemudian yang kedua, dalam fungsi perencanaan itu ada merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Setelah kita tetapkan tujuan dari usaha kita tetapkan strateginya apa aja. Strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, jadi ada beberapa macam strategi yang bisa kita tetapkan.
untuk mencapai tujuan dari bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga ada menentukan sumber daya yang diperlukan. Setelah kita tetapkan tujuan, strategi yang akan kita lakukan, kemudian kita tentukan sumber daya apa yang diperlukan, baik itu sumber daya manusia, siapa yang melakukannya, atau sumber daya yang lainnya, mungkin misalnya bahan-bahan yang diperlukan gitu kan. Jadi setelah kita tetapkan tujuan, strategi, kemudian kita tentukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat adalah menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Kita tetapkan apa yang menjadi indikator keberhasilan dari bisnis tersebut atau organisasi. Jadi kita bisa dikatakan berhasil jika kita sudah memenuhi apa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan standar atau indikator tadi ya. Jadi ada 4 kegiatan dalam fungsi perencanaan tadi. Jadi yang pertama apa tadi? Menetapkan tujuan. Kemudian yang kedua, merumuskan strategi. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Oke, itu untuk kegiatannya. Nah, kemudian kita lanjut ke tujuan dari perencanaan itu sendiri. Menurut Arifin Hadi, dia mengatakan bahwa beberapa tujuan perencanaan organisasi atau perusahaan secara umum itu adalah yang pertama mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kita bisa mengurangi resiko atau perubahan. Itu tujuannya. Ya mungkin ketika kita melakukan suatu kegiatan, kalau kita tidak ada tujuannya, maka bisa jadi dalam beberapa hari ke depan, misalnya dalam beberapa waktu ke depan, kita bisa berubah gitu. Karena kita tidak ada pegangan di dalamnya, tidak ada tujuan yang kita tetapkan. Jadi mengurangi risiko perubahan. Ya. Kemudian yang kedua, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang telah ditetapkan. Jadi kita bisa fokus kepada tujuan kita. Jadi kita tidak melebar kemana-mana. Jadi ada tujuan tertentu yang akan kita capai. Ya. Kemudian yang ketiga, menjamin proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir dapat memudahkan pengawasan. Jadi ada 4 tujuan dari perencanaan tadi. Yang terakhir itu memudahkan pengawasan. Ketika kita bisa melakukan fungsi pengawasan nanti, kita bisa lebih gampang lagi karena kita sudah ada perencanaan-perencanaan yang di awal tadi. Ya, sampai di sini paham? Paham ya? Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah manfaat perencanaan. Siapa yang bisa menyampaikan apa manfaat perencanaan? Oke, silakan. Manfaat perencanaan itu mengurangi risiko kegagalan. Mengurangi risiko kegagalan. Oke, mengurangi risiko kegagalan tadi yang disampaikan Hanif. Yang lain kira-kira apa lagi? Oke. Membuat suatu organisasi atau perusahaan dapat berjalan sesuai dengan struktur dan prosedur yang telah ditentukan. Oke, dapat membantu seorang menjalankan organisasi sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Oke, terakhir kita masuk ke sifat-sifat perencanaan. Ada 5. Ada faktual, rasional, fleksibel, berkesinambungan, dan dialektis. Nah, kira-kira faktual ini apa? Kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. Oke, jadi sesuai dengan kenyataan. Oke, coba kita lihat dulu faktual. Faktual itu perencanaan yang dibuat harus berdasarkan temuan fakta. Jadi berdasarkan fakta di lapangan. Diolah dan dikaji secara mendalam sebagai
sebagai dasar dan pertimbangan. Jadi dia harus berdasarkan fakta. Kalau rasional, nah rasional apa? Perencanaan tidak hanya berbentuk angan-angan. Jadi perencanaan rasional dilakukan dengan mengklasifikasikan berbagai permasalahan yang berkembang, menafsirkan data dan fakta, membandingkan antara fakta, mengkorelasikan antar pengertian, memutuskan dan menarik suatu kesimpulan. Jadi intinya dia itu tidak hanya berada di dalam pikiran saja, tidak hanya angan-angan saja gitu. Ya harus bersifat rasional. Yang ketiga apa tadi? Fleksibel apa? Bisa menyesuaikan, tidak kaku. Oke, jadi dia perencanaan dibuat tidak kaku sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan pelaksananya tidak statis. Yang keempat apa? Berkesinambungan. Apa itu berkesinambungan? Perencanaan dibuat secara terus-menerus dan berkelanjutan mengikuti kebutuhan organisasi atau perusahaan. Kira-kira kelemahannya apa? Kelemahan dari perencanaan. Mungkin kelemahan dari perencanaan itu pada proses penyusunannya. Karena kan kalau merencanakan segala itu pasti nggak ada satu orang sendiri yang merencanakan, banyak orang yang bisa. Jadi mungkin banyak di dalam perencanaannya banyak masukan atau mungkin bisa jadi kurang pendapat. Oke, adanya pendapat yang berbeda. Ada yang mau bertanya? Silakan. Satu orang. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda bertanya tentang perencanaan itu terkadang mayoritas dari perencanaan tersebut melebihkan dari ekspektasi melebihkan pemikiran ekspektasi kita daripada suatu realita yang kita dapatkan. Jadi bagaimana caranya supaya perencanaan kita itu dan ekspektasi yang kita pikirkan itu dapat berkaca atau sesuai dengan realita yang ada, seperti mengkaji dari kemampuan dan modal yang kita punya itu, agar ekspektasi kita tidak berlebihan dari apa yang kita punya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana caranya agar rencana yang direncanakan itu tidak berlebihan dan sesuai dengan ekspektasi gitu. Sesuai dengan Realita. Jadi ekspektasi itu tidak terlalu berlebihan sesuai dengan realita ya. Kadang pertanyaannya bagus ya. Kadang banyak orang yang melakukan sesuatu itu memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, padahal ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat bagaimana situasi kita saat ini. Kita bisa lihat terlebih dahulu situasi kita seperti apa. Kemudian apa rencana yang akan kita lakukan. Misalnya ini kita punya suatu organisasi. Organisasi ini ingin melakukan suatu kegiatan lomba. Nah, kegiatan lomba ini dilihat dulu. Dia ingin lombanya tingkat nasional atau tingkat lokal. Nah, tentu kita harus lihat dulu bagaimana keuangan kita. Nah, keuangan kita, apakah kita bisa menghasilkan keuangan yang cukup untuk melakukan kegiatan dalam tingkat nasional atau tidak. Kalau kita tidak memiliki biaya yang cukup, tapi kita tetap paksakan juga untuk
bekerja. Tuh. Jadi kita lihat situasi kita terlebih dahulu. Yang kedua, kita lihat sumber daya kita. Sumber daya yang kita miliki dulu, sumber daya manusianya. Apakah kita memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi yang bagus, atau yang memiliki sumber daya manusia yang keahliannya cukup bagus, misalnya yang ahli di dalam pembuatan desain iklan kegiatannya, atau yang ahli di dalam IT-nya. Nah, kalau kita tidak memiliki kemampuan itu, tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan yang tingkat yang lebih tinggi. Jadi sebaiknya kita lihat dulu bagaimana situasi kita, bagaimana sumber daya yang kita miliki. Jadi kita tidak akan kecewa nanti ketika kita mengadakan suatu kegiatan ternyata ujung-ujungnya kacau atau tidak sesuai ekspektasi. Jadi jangan terlalu tinggi ekspektasi kita, sesuai aja dengan yang kenyataannya, yang real. Ya. Oke, ada tambahan mungkin dari yang lainnya? Atau tambahan pertanyaan mungkin? Tidak ada? Cukup? Gimana? Mereka ada tanggapannya? Oke, udah ya. Oke, kalau tidak, kita lanjut ke satu materi terakhir, yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian ya. Pengorganisasian apa kira-kira? Bagaimana kita mampu melakukan suatu menjalankan kegiatan. Oke. Ya. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Jadi kita merumuskan taktik-taktik yang ada dalam perencanaan tadi. Kemudian didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Jadi kita bisa melakukan strategi atau taktik dalam merumuskan suatu rencana tadi, gitu ya. Jadi kita bisa memastikan bahwa organisasi ini bisa bekerja secara efektif dan efisien. Apa aja kegiatan dalam fungsi pengorganisasian? Ada yang tahu? Merumuskan strategi. Oke, kemudian Pembagian pekerjaan. kenapa? Pembagian pekerjaan. Pembagian pekerjaan. Berjalan sesuai visi dan misi. Apa? Berjalan sesuai dengan Jalan sesuai dengan visi dan misi. Nah, berdasarkan pengertian ini kita bisa tahu apa aja kegiatannya. Ini ada struktur organisasi. Jadi kita bisa bagaimana kita bisa menetapkan struktur organisasi, ya. Jadi mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, menetapkan prosedur dan yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, kemudian penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Jadi ini lebih fokus kepada si organisasinya, lebih fokus kepada bagaimana kita bisa menetapkan strukturnya, sumber dayanya bagaimana, kemudian perekrutannya seperti apa dan lain sebagainya, ya. Nah, bentuk-bentuk organisasi itu ada organisasi lini, kemudian ada staff, ada lini dan staff. Kalau lini itu dia wewenangnya wewenang tunggal. Kemudian kalau organisasi staff yang hubungannya dengan pucuk pimpinan dan fungsi memberikan bantuan. Kalau lini dan staff itu gabungan dari lini dan staff. Kemudian yang
4 ada organisasi fungsional dan organisasi lini dan fungsional. Oke, kalau organisasi fungsional itu berdasarkan sifat dan macam pekerjaan. Jadi organisasi itu disusun berdasarkan sifat dan pekerjaannya. Kemudian lini dan fungsional, wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada unit di bawahnya. Oke, jadi sampai di sini materi untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada yang belum paham? Tidak? Sudah paham? Mana suaranya nih? Paham? Oke, kalau sudah kita cukupkan untuk materi hari ini ya. Jadi siapa yang bisa mengambil kesimpulan untuk perencanaan dan perorganisasian ini? Ada yang bisa? Kesimpulannya aja. Jadi perencanaan itu apa? Tujuan yang akan dijalankan. Oke, tadi siapa yang nunjuk? Jadi fungsi perencanaan sama pengorganisasian ini saling berhubungan, di mana dalam fungsi perencanaan itu kan menentukan tujuannya, sedangkan dalam fungsi pengorganisasian itu menentukan bagaimana cara mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oke, jadi dari perencanaan dan pengorganisasian itu saling berhubungan atau saling berkaitan. Dalam perencanaan kita menentukan apa yang akan kita rencanakan, tujuan-tujuan yang akan kita lakukan, akan kita capai. Dan di pengorganisasian kita menetapkan struktur organisasi atau sumber daya manusia yang kita arahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, sebelum kita akhiri, saya ingin kita kuis melalui aplikasi. Silakan dibuka aplikasi kuisnya di masing-masing HP. Buka Quizizz. Silakan dibuka websitenya, kemudian dibuka untuk mata kuliah dasar-dasar manajemen dan kuis yang ada di sana. Silakan dikerjakan. Kita cukupkan untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi selanjutnya, yaitu tadi pengarahan dan pengawasan. Nah, selanjutnya itu akan ditampilkan oleh kelompok berapa lagi? Kelompok 2 yang akan presentasi mengenai materi pengarahan dan pengawasan. Jadi silakan dipersiapkan untuk materi selanjutnya, persiapkan makalah dan PowerPoint-nya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.